Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was suhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wa nahusuhusun la musannif kitab ta'limul muta'allim Syekhul Islam Burhanuddin Az-Zarnuji wa abunal mahbub as-syekh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK nafa'anallahu bi ulumihima fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita teruskan kajian yang selanjutnya, yakni nazam fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi fasadun kabirun 'alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya orang yang ahli fikih. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya orang yang ahli fikih. Wahidan, yang satu. Mutawarri'an, yang wira'i atau yang wara'. Itu asyaddu, lebih berat. Itu asyaddu, lebih berat, ala syaitoni, menurut syaitan, min alfi abidi, dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah. Ya. Jadi orang yang mengerti tentang ilmu fikih, mengerti tentang ilmu bagaimana melakukan ibadah yang benar, itu menurut setan lebih berat. Orang yang ahli fikih, orang yang wira'i. Wira'i itu bisa menjaga, walaupun arti daripada waro' itu sangat luas. Kalau menurut Imam Ghazali itu waro' itu orang yang tidak hanya sekedar bisa menjaga dari bersuci secara zahirnya saja, akan tetapi bagaimana seseorang itu bisa bersuci dari lisannya, dari akhlaknya, dari hatinya. Ketika orang yang ahli fikih kemudian dia sudah bisa wira'i, dalam artian dia bisa menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik, bisa menjaga dari omongan-omongan yang bisa menyakiti orang lain, bisa menjaga dari akhlak yang bisa membuat orang lain tersinggung dan sakit hati, bisa menjaga dari penyakit-penyakit hati, di mana dia bisa menjaga dari sifat riyaknya, dia bisa menjaga dari sifat ujubnya, menjaga dari sifat takaburnya. Ya. Nah, ini orang yang seperti ini, maka itu menurut setan lebih berat dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah, akan tetapi tanpa berdasarkan ilmu fikih. Ya, maka beliau Abunal Mahbub selalu menegaskan kepada kita, belajar, belajar, dan belajar. Kenapa? Agar supaya kelak kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Banyak di antara teman-teman kita yang mungkin ketika keluh kesah, mereka menyesal ketika tidak mematuhi nasihat-nasihat ayahanda dan orang tua kita semua, ya, berkaitan tentang semangat belajar ketika waktu di pondok, yang akhirnya ya saat ini para alumni yang mungkin ketika memang kita waktu di pondok itu
mungkin males, mungkin baru penyesalan itu datang sekarang ketika betul-betul kita sudah sadar bahwa ternyata ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, terutama Asy-Syaikh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, itu betul-betul ilmu yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masih belum terlambat karena kita masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Kalau memang mungkin waktu di pesantren kita banyak hal yang kurang kita dapatkan, tapi bukan karena pesantren yang tidak memberikan itu semua kepada kita, akan tapi kesadaran kita bahwa kita yang waktu itu tidak sempat, atau bahkan kita ketika itu disampaikan atau diajarkan oleh guru-guru kita, kita mungkin sedang menghindar dari ajaran itu, ya, karena kita waktu itu mungkin menganggap bahwa kita belum butuh. Ketika saat ini kita sudah mulai sadar bahwa itu adalah ilmu, itu adalah kebutuhan kita yang harus kita miliki, yang sehingga dengan kita sudah menyadari itu semuanya, nah, kita masih banyak waktu untuk belajar. Banyak dari senior-senior kita yang alim, yang kita bisa bagaimana kita belajar ilmu fikih. Syukur kalau kita tambah dengan ilmu tasawuf, supaya betul-betul secara syariat kita melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Begitu juga secara hati, betul-betul kita bisa melakukan ibadah itu dengan kewiraian tadi itu, supaya sehingga ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wirai dalam arti bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang bisa menyinggung orang lain. Kita bisa menjaga akhlak kita dari hal-hal yang tidak baik, kita bisa menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang memang bisa merusak daripada hati kita, yang sehingga ketika hati seorang hamba itu rusak, maka sebenar apapun secara ilmu fikih kita melakukan ibadah, tapi kalau hati kita dalam kondisi yang rusak, kondisi yang tidak wara', maka otomatis ibadah yang kita lakukan pun juga tiada artinya apa-apa. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa mari belajar ilmu fikih yang baik supaya ibadah kita menjadi benar, dan lebih kita tingkatkan lagi kepada ilmu tasawuf agar betul-betul kita bisa menjadi orang yang warok tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ya aini. Qultu ultufli ya man talattafana ya rabbana ya aini. Naam, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.